Yerusalem, kota yang diperebutkan selama ribuan tahun. Di abad ke-12, dua pemimpin berdiri dari sisi yang berlawanan. Yang satu, tubuhnya perlahan hancur oleh penyakit. Yang satu lagi, sedang membangun kekuatan dalam diam. Namanya Baldwin IV dan Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka tidak terlahir sebagai musuh, tapi sejarah mempertemukan mereka dalam Perang Salib. Perang yang mengubah peta Timur Tengah. Selama hampir 2 abad, ada total 8 perang salib yang mengguncang dunia. Dan di tengah periode itulah, Salahuddin dan Baldwin dipertemukan menjelang Perang Salib ketiga. Baldwin IV naik tahta di Yerusalem saat usianya masih sangat muda. Sejak kecil, ia mengidap penyakit yang mematikan reputasi seorang raja, lepra atau kusta. Penyakit itu membuatnya kehilangan rasa di tubuhnya. Lukanya tidak terasa sakit, tulangnya melemah, dan wajahnya perlahan rusak. Semua orang tahu, Baldwin tidak akan hidup lama. Tapi Baldwin menolak menjadi raja yang hanya duduk di singgasana. Ia belajar memimpin pasukan. Ia tetap naik kuda. Ia tetap muncul di medan perang. Setiap hari ia memerintah sambil menunggu kematian. Bagi pasukan salib, Baldwin bukan hanya seorang raja. Ia simbol terakhir bahwa kerajaan Yerusalem masih berdiri. Sementara itu, jauh di selatan, seorang pemimpin Muslim mulai mengubah peta kekuasaan. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ia bukan keturunan raja besar. Ia naik bukan karena darah bangsawan, tapi karena kemampuannya. Salahuddin menyatukan Mesir, lalu Suriah setelahnya, mengakhiri perpecahan internal dunia Muslim. Ia tidak terburu-buru menyerang Yerusalem. Ia memperkuat ekonomi, mengamankan jalur logistik, dan membangun loyalitas pasukannya. Baginya, perang bukan soal emosi, tapi soal waktu. Dan ia tahu waktu akan berpihak kepadanya. Tahun 1177, inilah pertempuran besar pertama mereka. Baldwin IV yang sakit berhasil memimpin pasukan kecil mengalahkan Salahuddin di Monjisar. Sebuah kemenangan yang mengejutkan. Baldwin membuktikan, meski tubuhnya rusak, ia masih bisa memenangkan pertempuran. Namun, kemenangan itu juga membuka mata Salahuddin. Ia melihat kenyataan pahit. Baldwin kuat, tapi tubuhnya tidak akan bertahan lama. Sejak saat itu, Salahuddin berhenti memaksakan perang besar. Ia memilih menunggu. Tahun 1185, Baldwin IV wafat. Kerajaan Yerusalem kehilangan pemimpin terakhir yang benar-benar disegani. Penggantinya lemah, politik internal pecah, dan para bangsawan saling berebut kekuasaan. Benteng masih berdiri, tapi kepemimpinan runtuh dari dalam. Dan di tengah kekacauan itu, konflik baru kembali meledak. Seorang bangsawan salib, Reinald of Chatillon, menyerang kafilah dagang Muslim. Reinald ya, bukan Ronald. Oke, kita lanjut. Seorang bangsawan salib, Reinald of Chatillon, menyerang kafilah dagang Muslim, melanggar perjanjian damai, mengancam jalur haji, dan memprovokasi Salahuddin secara terbuka. Bagi dunia Muslim, ini bukan sekedar pelanggaran,
Ini penghinaan besar. Salahuddin bahkan bersumpah, Reynald akan dihukum jika tertangkap. Saat kepemimpinan musuh runtuh dan perjanjian damai dilanggar, Salahuddin akhirnya bergerak, bukan untuk ancaman, tapi untuk perang. Tahun 1187, pasukan Salib keluar dari benteng dan masuk ke wilayah kering. Salahuddin tidak menyerang langsung. Ia memutus jalur air, mengurung musuh di panas gurun. Tentara Salib kehausan, kelelahan, dan moralnya runtuh. Di pertempuran Hattin, pasukan Salib dihancurkan. Para pemimpin ditangkap, pasukan elit hancur. Kerajaan kehilangan kekuatan militernya. Gerbang menuju Yerusalem terbuka. Saat Salahuddin memasuki Yerusalem, dunia menunggu pembantaian. Tapi itu tidak terjadi. Salahuddin mengizinkan penduduk Kristen menebus diri. Ia melarang pembunuhan massal. Ia menjaga tempat suci. Ini sangat berbeda dengan peristiwa puluhan tahun sebelumnya, saat pasukan Salib merebut kota dan membantai penduduk. Untuk pertama kalinya, musuh pun mulai menghormatinya. Baldwin IV mati muda dalam tubuh yang rusak, tapi dikenang sebagai raja yang berani. Salahuddin menang perang terbesar dan dikenang sebagai pemimpin yang beretika. Dua pemimpin, dua jalan hidup, satu kota suci. Dan sejarah mencatat, kekuatan sejati bukan hanya siapa yang menang perang, tapi bagaimana ia memperlakukan musuh saat ia menang. Bukan malah nganjing-nganjingin ya.